Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nadia Ahinwan, NIM 20042158. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik komunikasi. Teknik komunikasi adalah cara atau kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan, pemikiran, ide, atau lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain. Sesuai dengan kodrat manusia bahwa komunikan merupakan tradisi yang dikembangkan oleh manusia. Melalui komunikasi, segala keperluannya akan terpenuhi dan keperluan makan, papan, dan sadang dan kesehatan. Disinilah pentingnya teknik komunikasi. Oleh karena itu, teknik komunikasi manapun yang ada adalah selalu lebih sederhana dibandingkan kenyataan komunikasi yang dilakukannya. Yang pertama ada teknik komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, opini, dan tingkah lakunya dengan kesadaran sendiri. Seperti asal katanya persuasi, yang berasal pada perkataan Latin. Kata kerjanya adalah persuadere, yang berarti memujuk atau merayu. Jadi komunikasi persuasif adalah komunikasi yang mengandung bujukan atau rayuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu dilakukan teknik komunikasi yang maksimal. Menurut Effendi dalam buku Dinamika Komunikasi 2019, halaman 22-24, disebutkan ada 5 teknik komunikasi persuasif yang dapat dipilih untuk mencapai suatu tujuan dan sasarannya, yaitu yang pertama, teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara mengemasnya pada suatu kejadian, peristiwa, dan fenomena yang sedang menarik perhatian bagi khalayak. Yang kedua, teknik integrasi merupakan bagaimana kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. Pada teknik ini, komunikator menggambarkan bahwa ia senasib dan karena itu menjadi satu dengan komunikan. Bersama nasib berarti pengirim pesan merasakan apa yang komunikan rasakan. Yang ketiga, teknik ganjaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara melakukan iming-iming terhadap hal yang menguntungkan atau yang menjanjikan harapan. Yang keempat, teknik tataan adalah upaya menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa sehingga enak didengar atau dibaca serta termotivasikan untuk melakukan sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. Yang kelima, teknik red herring. Dalam hubungannya dengan komunikasi persuasif, teknik red herring adalah seni seorang komunikator untuk meraih sebuah kemenangan dalam perdebatan dalam proses komunikasi dengan mengelakkan argumentasi yang lemah untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya, guna dijadikan sebagai senjata yang sangat ampuh untuk melakukan penyerangan terhadap lawan. Jadi teknik ini dilakukan pada komunikator berada dalam posisi terdesak. Yang kedua ada teknik komunikasi kampanye. Kampanye merupakan kegiatan berkomunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu dan berupaya mempengaruhi khalayak sebagai target sasarannya. Definisi tersebut dipaparkan oleh Sulaksana Unyung dalam bukunya yang berjudul Integrated Marketing Communication tahun 2005. Keberhasilan dalam melaksanakan kampanye kehumasan ditunjang dengan penyusunan strategi dan teknik komunikasi yang dirancang oleh praktisi public relations. Rosadi Ruslan dalam bukunya berjudul Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations tahun 2005 menyebutkan ada 7 teknik yang bisa diaplikasikan saat melakukan kampanye. Berikut uraiannya. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi merupakan teknik kampanye dengan cara memberikan audiensi untuk menarik minat dan perhatian yang sama ke dalam kegiatan kampanye. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa pengertian, menghargai kerjasama dan toleransi. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi merupakan teknik berkampanye dengan cara menyajikan isi kampanye dan mengaitkannya dengan isu atau objek yang tengah ramai diperbincangkan. Tujuannya untuk menarik perhatian publik. Yang ketiga, integrasi. Teknik kampanye integrasi dilakukan dengan cara menyatukan diri antara komunikator dengan audiens. Maksudnya agar audiens mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sepihak. Yang keempat, ganjaran. Teknik ganjaran bermaksud untuk mempengaruhi audiens dengan iming-iming ganjaran tertentu. Ganjaran dalam teknik kampanye ini bisa berupa manfaat maupun ancaman. Yang kelima, penataan patung es. Penataan patung es merupakan gambaran upaya untuk menyampaikan pesan komunikasi melalui kampanye dengan model sedemikian rupa, enak dilihat, didengar, dibaca, dan dirasakan, dan sebagainya. Yang keenam, memperoleh empati. Suatu teknik kampanye humas yang menempatkan diri dengan posisi komunikan audiens dalam PR. Teknik ini juga dikenal dengan social responsibility and humanity relations. Yang ketujuh, coerci atau paksaan. Teknik kampanye yang menekankan untuk memaksa audiens melakukan apa yang diharapkan oleh komunikator. Tujuan dari teknik ini untuk memberikan rasa ketakutan atau kekhawatiran menggunakan ancaman. Yang ketiga, komunikasi publisitas. Publisitas termasuk salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Publisitas dilakukan oleh humas
perusahaan sebagai upaya agar kegiatan produk dan merek perusahaannya diberitakan di media massa. Terkadang publisitas dianggap lebih efektif dibanding iklan karena konsumen dipandang lebih siap dalam menerima informasi. Berbeda hanya dengan iklan terkadang dilewati atau diasuhkan oleh konsumen. Menurut Freddy Rangkuti dalam buku Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication tahun 2009, publisitas atau publicity adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk, atau merek milik pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Contohnya penjelasan produk atau merek baru, perbandingan merek di jurnal dagang, koran, majalah, berita, diskusi radio, dan talk show televisi. Perlu dipahami bahwa publisitas bukanlah informasi yang berasal dari media massa atau hasil peliputan wartawan, namun media massa menggunakan informasi yang berasal dari sumber luar, yakni pihak perusahaan, karena memiliki nilai berita. Dalam hal ini, humas perusahaan tidak punya kontrol sama sekali terhadap media massa yang menyiarkan publisitas, karena publisitas bukanlah iklan yang harus dibayar karena dimuat di media massa. Tujuan publisitas adalah menginformasikan produk dan merek perusahaan kepada khalayak luas, serta menciptakan kesadaran merek lewat media massa tanpa perlu mengeluarkan biaya. Dalam buku Komunikasi Serba Ada, Serba Makna tahun 2011 karya Alo Liliweri, publisitas bertujuan untuk mengingatkan kelompok-kelompok di dalam audiens mengenai konten aktivitas seperti kegiatan, produk, dan merek yang dibuat perusahaan. Agar bisa mewujudkan tujuan ini, perusahaan bisa mengaplikasikan sejumlah metode publisitas seperti membagikan press release, membagi selebaran kepada masyarakat umum, dan membuat dalam bentuk cerita unik di koran dan radio. Kompas.com tahun 2023. Selanjutnya, teknik komunikasi lobby. Menurut Kamus Webster, lobby atau lobbying berarti melakukan aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum dan khususnya anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. Menurut Advanced English Indonesia Dictionary, lobby atau lobbying berarti orang atau kelompok yang mencari muka untuk mempengaruhi anggota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melobi adalah melakukan pendekatan secara tidak resmi dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Dari beberapa definisi lobby tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lobby adalah kegiatan komunikasi tidak resmi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, atau sebagai kegiatan komunikasi awal untuk mempengaruhi keputusan sebelum dilaksanakan negosiasi atau diplomasi. Menurut Partau tahun 2006, terdapat beberapa strategi dan teknik melobi antara lain. Yang pertama, kenali objek yang dituju sehingga mengetahui seluk-beluk objek yang akan dituju. Yang kedua, persiapan informasi. Bahan apa yang akan disampaikan harus dipersiapkan dengan lengkap. 3. Persiapan diri. Segala sesuatu harus dipersiapkan baik mental dan kepercayaan diri agar tidak gugup ketika melakukan lobby. 4. Berupaya menarik perhatian pendengar ketika mengirim pesan sehingga mereka menyimak dengan baik pesan yang diterima. 5. Sajikan pengiriman pesan itu dengan jelas agar dapat diterima dengan jelas dan dipahami. 6. Tujuan dan lobby dengan memberikan kesan yang menyenangkan, dan bila ada kelanjutan mereka tetap antusias. Selanjutnya, teknik komunikasi negosiasi. Menurut Robbins tahun 2001, negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Sedangkan dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menunjang kegiatan individu, organisasi, dan negara dalam mencapai tujuan individu, organisasi, dan negara. Pemahaman mengenai bagaimana menerapkan strategi negosiasi, mengerti model pendekatan tujuan dan prinsip-prinsip negosiasi, serta mengenali modal dan karakteristik negosiasi sangatlah diperlukan. Dalam melakukan negosiasi, kita perlu memilih strategi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Strategi negosiasi ini harus ditentukan sebelum proses negosiasi dilakukan. Ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat kita pilih. Zakaria dan Purwanto 2014, yaitu 1. Win-win, strategi menang-menang. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini juga dikenal sebagai integrative negotiations. Yang kedua, win-loss, strategi menang kalah. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil sebesar-besarnya
Dari penyelesaian masalah yang diambil dengan strategi ini, pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Yang ketiga, lose-lose, strategi kalah-kalah. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya, pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hal yang diharapkan. 4. Lose win, strategi kalah menang. Strategi ini bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Lasmadi tahun 2005 menyebutkan beberapa taktik dalam negosiasi adalah satu, membuat agenda. Untuk memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setelah setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atas keseluruhan paket perundingan. Yang kedua, membuat tenggat waktu. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin cepat proses perundingan dengan cara memberikan tenggat waktu kepada lawannya untuk segera mengambil keputusan. 3. Bluffing. Taktik klasik yang sering digunakan negosiator untuk mengelabui lawannya dengan membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun gambaran yang tidak benar. 4. The art of concessions. Taktik ini digunakan dengan cara selalu meminta konsesi dari lawan berunding yang akan dipenuhi. Selanjutnya, teknik komunikasi perintah. Teknik komunikasi instruktif adalah penyampaian pesan komunikasi dikemas demikian rupa sehingga pesan itu dipahami sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Teknik ini agar dilaksanakan oleh audien terlebih dahulu dikondisikan agar segala sesuatu itu diperlukan. Komunikasi jenis ini diterapkan karena sifatnya sesegera mungkin harus dilaksanakan dan manakala tidak segera dilakukan akan membawa efek buruk bagi kehidupan. Manakala manusia ingin mengalami kejauhan maka dengan segera mengikuti dan menaati adanya perubahan sosial pembangunan. Selanjutnya, teknik komunikasi human relation. Yang dimaksud dengan teknik komunikasi hubungan manusiawi adalah kemasan informasi yang disampaikan dengan mendasarkan aspek psikologi secara tatap muka untuk merubah sikap dan perilaku dan kehidupan sehingga menimbulkan rasa kepuasan kepada berbagai pihak. Jenis teknik ini bila dikaitkan dengan perubahan sosial terutama melakukan pendekatan para tokoh sehingga menimbulkan pemahaman yang mendukung pada adanya perubahan tersebut. Komunikasi diharapkan para tokoh itu dapat mensosialisasikan pada orang lain atau para pengikutnya dengan caranya sendiri. Selanjutnya, teknik komunikasi diplomasi. Dalam dunia nasional dan internasional, diplomasi yang dilakukan seseorang sangatlah bergantung pada komunikasi yang baik agar suatu kepentingan dapat tercapai. Orang-orang yang bekerja sebagai delegasi negara seperti spokesman, kementerian, kepresidenan, dan lembaga terkait lainnya wajib memiliki kemampuan yang mumpuni dan tata cara berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, komunikasi menjadi sebuah unsur yang sangat penting dan harus dipelajari bagi seseorang dalam menyampaikan pesan kepada pihak lain. Secara de facto, urusan legal komunikasi diplomatik antara negara harus dilakukan melalui Menteri Luar Negeri. Jika urusan tersebut menyangkut hubungan erat kedudukan hukum antara negara, akan tetapi komunikasi diplomatik secara resmi juga dapat dilakukan oleh seorang kepala negara, menteri, duta besar, dan utusan perwakilan negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan hubungan antar negara. Oleh sebab itu, dalam melakukan komunikasi diplomatik diperlukan sebuah seni atau keterampilan dalam mengolah sebuah tujuan yang hendak dicapai dengan baik. Selain menguasai keterampilan dalam menyusun pesan dari tujuan yang akan dicapai, seorang korps diplomatik juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengungkapkan gagasannya dengan baik dan berterima. Hal tersebut dikarenakan kata-kata yang nantinya akan disampaikan bertujuan untuk mempengaruhi persepsi dan emosi pihak lain. Maka dalam hal ini pentingnya sekali bagi seorang delegasi negara untuk memperhatikan diksi, pemilihan kata yang tepat, kolokasi, intonasi, dan body language. Praktik komunikasi diplomatik tentulah berbeda dengan bahasa tutur maupun tulisan harian. Komunikasi diplomatik menggunakan standar bahasa resmi, namun tetap sopan dan elegan. Maka dalam melaksanakan perundingan dengan negara lain, seseorang yang bekerja menjadi perwakilan dari negaranya harus terlebih dahulu mempersiapkan poin-poin yang akan disampaikan dengan gaya bahasa yang santun. Berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan agar berkomunikasi secara diplomatik. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Artinya, seseorang harus fokus pada tujuan, tidak bertele-tele dan panjang lebar kemana-mana. Yang kedua, mengutarakan tujuan dan mengajak kerjasama dengan pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan kejadian atau situasi yang dapat mendorong keinginan untuk kerjasama, termasuk nilai dan prinsip dasar serta masalah yang saat ini dihadapi bersama. 3.
Bahasa yang digunakan dalam melakukan komunikasi diplomatik adalah bahasa yang logis atau dampak logis. Hal ini tentunya guna menghindari komunikan pihak lain untuk mempertentangkan maupun menyangkal. 4. Dengan kata lain, ada kalanya seorang perlu menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik atau kurang etis dengan pendana kata yang lebih halus dan bermakna sepadan. Contohnya, pemerintah menyetujui kebijakan untuk memberikan kuota pekerjaan khusus bagi kaum difabel. Kata difabel di sini dipakai untuk menggantikan frasa yang dianggap kurang baik, yakni orang cacat. 5. Bahasa diplomasi yang digunakan hendaknya disampaikan tanpa emosional, menggunakan intonasi yang stabil hingga terhindar dari kesalahan. Selanjutnya ada teknik komunikasi online. Komunikasi online adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara online dalam jaringan internet. Komunikasi ini biasa dilakukan menggunakan fasilitas komputer dan smartphone. Komunikasi online paling banyak terjadi di media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp. Dengan demikian, komunikasi online adalah cara berkomunikasi atau proses penyampaian dan penerimaan pesan melalui jaringan internet. Menurut Eko dalam simulasi digital 2013, istilah komunikasi online mengacu pada pembaca, menulis, berbagi video kamera, dan komunikasi melalui jaringan komputer. Penyampaian pesan dilakukan dengan melalui cyberspace atau dunia maya. Secara teknik komunikasi, menurut marketing, skill komunikasi online diperlukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang jelas dan ringkas. Ketika berbicara tentang komunikasi online, terutama dalam konten situs web, Anda harus fokus pada bahasa komunikasi, isyarat tertulis atau visual harus jelas dan tepat. Seharusnya tidak menyimpang dari topik dan harus mudah dimengerti. Jargon teknis meskipun diperlukan sampai batas tertentu. Tidak boleh digunakan secara berlebihan. Jika kemungkinan disarankan untuk menggunakan akronim dalam tanda kurung. Yang kedua, nada narasi. Nada dalam komunikasi secara online, Anda harus sesuai dengan keinginan. Sebagai besar waktu, Anda mungkin bermaksud sesuatu yang lain dan komunikasi ternyata menjadi sesuatu yang lain. Ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi bencana tidak hanya untuk bisnis, tapi juga untuk tujuan pribadi. Misalnya, humor bisa menjadi pemecah kebekuan yang hebat. Ini bekerja sangat baik bila digunakan dalam komunikasi tatap muka juga. Namun nadanya harus digunakan dengan hati-hati karena humor biasanya mudah disalahartikan dan Anda mungkin secara sadar atau tidak sadar akhirnya menyakiti seseorang. Nada dalam komunikasi via internet ini juga penting ketika komunikasi untuk tujuan bisnis. Bahkan akurasi tata bahasa memainkan peran penting dalam nada komunikasi online. Kesalahan tata bahasa yang sederhana dapat merusak reputasi Anda. Di sisi lain, ketika alat visual berkomunikasi, akurasi visual paling penting. Yang ketiga, beri tanggapan yang lengkap. Setiap kali Anda berkomunikasi dengan prospek atau pelanggan Anda harus benar-benar mengatasi semua masalah. Masalah-masalah ini biasanya adalah masalah yang ditanyakan pelanggan dan sebagian besar bisnis atau pekerja bisnis gagal memberikan jawaban lengkap atas pertanyaan tersebut. Ini mungkin tidak meninggalkan kesan yang baik tentang organisasi pada pelanggan. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah pelanggan adalah dengan memahami terlebih dahulu. Jangan ragu untuk meminta klarifikasi. Memberikan solusi yang salah lebih buruk daripada tidak memberikan solusi sama sekali. Pahami apa sebenarnya yang diinginkan pelanggan dan kemudian siapkan solusi yang sesuai. Yang keempat, netiket. Bros Media menambahkan netiket dalam skill komunikasi online, bahkan di urutan pertama netiket singkatan dari internet tiket. Etiket adalah etika dalam komunikasi di internet. Mengabaikan aturan ini bersiko dianggap kasar, arogan, atau sekadar aneh, sehingga akibatnya menciptakan hambatan untuk dialog konstruktif dan merusak hubungan potensial apapun bahkan sebelum mereka memulai. Netiket adalah kerangka perilaku yang diterima saat berkomunikasi secara online. Dalam banyak hal, pentingnya netiket melebihi etiket tatap muka, karena tidak seperti kenalan sekilas, internet menciptakan catatan komunikasi permanen yang dapat menghantui orang dan bisnis yang tidak efektif atau menyinggung dalam interaksi online sebelumnya. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.